Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar sistem informasi. Contoh sederhana dari suatu sistem, di sini ada manusia, yaitu sistem fisik. Jadi ada barang berupa fisiknya ya. Dengan kumpulan sub-sub sistem, itu seperti contohnya kepala, tangan, kaki ya, anggota tubuh. Untuk tujuannya adalah bergerak dan berbicara. Nah, di sini banyak yang bisa kita pelajari seperti proses mengajar, mobil, ya, puskesmas atau rumah sakit. Sedangkan sistem yang abstrak di sini adalah berupa prosedur atau SOP, standar operasional prosedur. Misalnya, input KRS, pembayaran SPP, dan seterusnya. Nah, pengertian sistem di sini adalah sekumpulan unsur-unsur yang saling berkaitan, beroperasi bersama untuk meraih tujuan yang sama. Ya, begitulah sistem menurut para ilmuwan. Nah, jaringan kerja agar bisa beroperasi. Nah, intinya itu. Kemudian ciri-ciri sistem itu ada beberapa bagian sehingga disebutlah itu merupakan suatu sistem. Nah, yang pertama apa? Adalah tujuan sistem. Contohnya apa? Apabila rumah sakit, nah tujuannya apa? Melayani masyarakat di bidang kesehatan. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ya, ada fasilitas, sumber daya manusia, ada inputnya ya, berupa perawat, dokter, alat-alat IT, nah, obat-obatan. Nah, itu. Yang kedua yang merupakan ciri-ciri sistem adalah batasan sistem. Kenapa harus ada batasan? Karena harus ada batas yang jelas ya, sehingga mudah untuk mendefinisikan dan memahami sistemnya itu seperti apa. Tanpa ada batas, sistem itu akan meluas sehingga kurang fokus pada tujuan dari sistem itu sendiri. Ya, contoh sistem memiliki batasan itu misalnya di lingkungan internal atau eksternal, ya. Bagaimana ketentuannya dalam sistem belajar mengajar misalnya. Nah, itu perlu diperhatikan. Yang ketiga, yang merupakan ciri dari sistem adalah bagian atau sub-sistem. Bisa berupa fisik maupun abstrak. Ya, fisik misalnya komputer. Abstrak misalnya prosedural, flowchart. Nah, itu. Jadi, subsistem itu adalah komponen-komponen sistem yang lebih kecil di dalamnya sistem. Contohnya apa? Misalnya kita membangun sistem akademik ya, perkuliahan. Maka di dalamnya ada sub-subsistem berupa silabi, materi pembelajaran, RPP, RPS, ya. Tuh. Dan yang terakhir yang merupakan ciri-ciri sistem, yang keempat adalah adanya proses input, proses, output. Nah, input adalah segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem atau yang dibutuhkan suatu sistem. Misalnya catatan, kemudian data-data baik fisik maupun non-fisik seperti ya data Excel ya, berkas-berkas, nah itu yang ada di kertas atau ada di hard disk. Nah, itu semua merupakan input. Nah, proses merupakan perubahan dari input ini menjadi output supaya dapat memiliki nilai tambah atau bisa berguna. Nah, apa contohnya? Misalnya diolah menggunakan suatu alat. Kalau sederhana dalam Office ada Excel ya. Kalau dalam penelitian ada alat SPSS, itu untuk tabulasi kuesioner dan seterusnya. Sehingga diperoleh output di sini apa? Informasi. Nah, jadi output adalah hasil atau tujuan adanya sistem itu sendiri. Bedanya informasi dengan data, informasi itu adalah sesuatu yang kita gunakan, yang kita perlukan, sesuai dengan tujuan kita, relevan dengan apa yang kita inginkan mencapai tujuan.
Nah, apabila data itu hanya bahan mentah saja, ya. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi sistem, terdapat 4 ya. Nah, yang pertama itu adalah abstrak dan fisik. Abstrak tidak terlihat, ya, seperti teologi, ya, gagasan-gagasan pemikiran. Fisik itu yang bisa ditangkap oleh indera manusia, seperti komputer. Nah, yang kedua ada sistem itu alami dan buatan. Alami itu yang dibuat oleh alam, manusia tidak bisa membuatnya, seperti perputaran bumi, rotasi, revolusi, ya. Kemudian bencana alam, fenomena alam itu adalah alami. Sedangkan buatan manusia ini contohnya ada sistem audio, visual, komputer, ada bangunan, gedung. Nah, itu termasuk sistem buatan. Yang ketiga, ada sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu itu adalah operasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Jadi tertentu, ya, bisa diramalkan, diprediksi keluaran atau outputnya seperti apa. Nah, contohnya apa yang tertentu ini? Adalah sistem pemrograman dalam komputer. Nah, itu tertentu. Udah jelas fungsinya ya. Misalnya di Microsoft Office kita tahu gunanya untuk apa, itu tertentu. Kemudian sistem tak tentu, sistem yang kondisi kedepannya itu tidak dapat diprediksi karena ada unsur probabilitas. Apa itu? Perkiraan, peluang. Nah, itu probabilitas. Seperti contohnya pemilu, ya. Kemudian sistem pemerintahan. Nah, itu tidak bisa dipastikan. Kemudian yang keempat, ada sistem tertutup dan terbuka. Tertutup tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, dan tidak bisa dipengaruhi lingkungan luar. Bekerja secara otomatis. Nah, contohnya apa? Sistem robotik, jam tangan, ATM sistem, nah itu tertutup. Sedangkan sistem yang terbuka itu adalah berhubungan, ada pengaruhnya dengan lingkungan luar. Jadi ada penyesuaian mengikuti faktor-faktor eksternal. Contohnya apa? Sistem perdagangan, ya, bisnis, usaha, organisasi, dan seterusnya. Nah, kemudian elemen dalam sistem, ya, terdiri dari yang pertama sudah jelas orang atau personil. Sehebat apapun IT, ya, sistem informasi, itu membutuhkan input berupa sumber daya manusia. Ya, operator, analyze sistemnya, programmer. Nah, itu harus memperhatikan di SDM ini. Yang kedua adalah prosedur, merupakan elemen fisik. Insya Allah di pertemuan berikutnya ya kita akan belajar prosedur SOP untuk tujuan sistem, kemudian kita buat flowchartnya, ya, itu secara sederhana. Jadi prosedur ini pasti ada kepentingan dan pasti dibutuhkan ya. Instruksinya, jadi pemakainya bagaimana, kemudian pengoperasian, karyawan, komputer, nah itu pasti diperlukan. Contohnya seperti kita kalau kuliah input KRS gitu ya. Nah, yang ketiga, perangkat keras. Apa itu perangkat keras? Komputer, ya, penyiapan data termasuk benda-benda piranti keras yang kita ketahui ya. Nah, berikutnya piranti lunak atau perangkat lunak. Perangkat lunak ini terbagi menjadi 3 jenis. Perangkat lunak yang umum itu adalah sistem pengoperasian dan sistem manajemen datanya adalah dari sistem komputer umum. Nah, yang kedua, aplikasi perangkat lunak umum. Nah, itu seperti model analyze dan keputusan. Jadi model analisis dan keputusan itu melalui aplikasi. Kemudian yang ketiga, aplikasi perangkat lunak yang terdiri atas program yang spesifik untuk setiap aplikasi. Jadi spesifik, lebih detail lagi. Ya, itu perangkat lunak sangat luas ya cangkupannya. Nah, yang kelima adalah basis data. Data basic, data mentah. File yang berisi program dan data ya
dibuktikan dengan media penyimpanan secara fisik seperti flash disk, hard disk. Nah, file boleh juga berupa kertas ya. Nah, itu boleh. Kalau sekarang Google Form, nah itu termasuk data mentah. Yang keenam adalah jaringan komputer, networking ya. Jangan sampai kita sudah pada era saat ini masih belum memahami dan pentingnya jaringan ini ya. Internet kuota. Nah, itu penting sekali untuk membangun sebuah sistem. Dan yang terakhir adalah komunikasi data. Jadi bagaimana komunikasi ini bisa saling berhubungan antar aplikasi, antar sistem ya. Misalnya dari Google Form masuk di Excel, Excel masuk di CSV, input data langsung ke sistem. Nah, itu adalah pengalaman saya jika sebagai dosen di bidang akademis. Jadi teman-teman kuliah ikut kuis, outputnya berupa misal Google Form, datanya masuk di Excel, Excel otomatis ke format CSV, saya tinggal ngupload aja di sistem SIA. Nah, itu adalah komunikasi data. Kemudian sistem informasi, dari apa yang sudah kita bahas di atas, memiliki pengertian bahwa sistem informasi ya dalam manajemen ataupun yang lain merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama. Mulai dari mengumpulkan ya input, proses, menyimpan, kemudian output berupa informasi. Untuk tujuan apa informasi ini? Making decision, pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian untuk memberikan gambaran aktivitas di dalam perusahaan. Ya. Dan tentunya jika kita bicara dalam hal manajemen, itu pasti akan masuk ke kontrol atau evaluasi untuk merancang rencana berikutnya. Tuh. Nah, kemudian komponen sistem informasi itu ada beberapa macam ya di sini. Yang pertama adalah blok masukan atau input block. Input mewakili data yang masuk ke dalam sistem informasi. Nah, yang dimaksud dengan input di sini adalah metode media untuk menangkap data yang akan dimasukkan. Nah, jadi blok masukan ini dokumen dasar ya. Yang kedua, blok model. Model berarti kombinasi prosedur, logika, model matematik. Jadi sudah mulai ada sistem ya, dibangun model. Nah, memanipulasi data input, data yang tersimpan di basis data untuk menghasilkan output yang kita inginkan. Jadi model. Kemudian blok keluaran adalah informasi yang berkualitas, dokumentasi yang berguna untuk semua pemakai sistem. Jadi output block, jadi bloknya pada luaran ya, output. Kemudian yang keempat adalah teknologi blok, yaitu untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan akses data. Nah, itu semua tidak lepas dari blok teknologi. Nah, yang kelima, blok basis data, database. Nah, data dasar adalah kumpulan data yang berkaitan dan berhubungan antara satu dan yang lain. Bisa tersimpan di perangkat keras maupun perangkat lunak untuk menggunakan atau memanipulasinya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah blok kendali. Yang keenam ya, adalah dalam sistem informasi, apalagi teknologi, itu akan sangat banyak sekali hal-hal yang dapat merusak ya, seperti ya error, kemudian jaringan, ke delete ya, bencana alam, itu faktor eksternal ya, faktor alamnya. Kemudian temperatur, kepanasan, misal 24 jam dipakai terus, debu, kotor, belum lagi ada tikus makan kabel. Nah, tuh. Jadi pengendalian ini perlu dirancang untuk membackup, untuk jaga-jaga apa sih nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Nah, sehingga dapat cepat diatasi. Untuk manfaat dan fungsi sistem informasi ya, nanti bisa dibaca sendiri. Intinya di zaman saat ini memang tidak bisa lepas ya kita dengan sistem informasi ini, karena
saya ringkas ya menjadi satu, pengambilan keputusan. Nah, itu pasti akan membutuhkan sistem informasi. Misalnya semester ini mau ngambil mata kuliah apa. Nah, kan tidak mungkin teman-teman di sini manual. Semester 1 saya udah kuliah apa aja ya, gitu kan. Tidak mungkin. Anda bisa langsung merekap di transkrip nilai, kemudian membuka buku pedoman akademik, kalian input di sistem SIA. Nah, itu contohnya. Ya. Manfaatnya juga sudah pasti ya, seperti yang kita bahas di sebelumnya. Manfaat ini pasti kemudian dalam pembuatan pengambilan keputusan yang kita lakukan, itu kemudian bisa efektif dan efisien. Nah, di situ. Jadi luar biasa ya peran teknologi dan sistem informasi di sini, itu jika kaitannya dengan waktu dan tenaga. Nah, jadi biaya bisa semakin ditekan, kemudian waktu juga semakin cepat. Itu pasti tidak lepas dari penggunaan sistem informasi dan manfaat teknologi. Nah, teman-teman, jika ingin membuat atau membangun sebuah sistem, maka perlu adanya perencanaan. Di sini ada 6 tahap ya. Yang pertama adalah ide. Jadi kemarin ya, kebetulan anak saya posyandu, petugasnya ibu-ibu sepuh, semua data ditulis tangan manual. Saya rasakan di situ belum ada antrian ya. Baru saya sendiri ngantar anak-anak ke posyandu, itu sudah cukup lama. Karena beliau sepuh, kemudian membaca tulisan tangan juga agak sulit. Nah, itu sehingga muncul ide. Ya, ide. Nah, itu bisa saya berikan contoh itu ya. Yang kedua, desain. Jadi, teman-teman jika ingin suatu sistem memiliki ide, itu jangan terburu-buru kemudian mengambil keputusan sebelum mendesain. Jadi fungsinya untuk apa saja data yang diperlukan, apa saja data yang diperlukan untuk melihat perkembangan grafik, kemudian untuk mengambil keputusan dibutuhkan data apa saja. Nah, itu harus didesain. Masuk kepada implementasi pelaksanaan, itu harus menerapkan desain ya ini ke dalam sistem. Jadi ya harus secara sistematik ya. Nah, tahap keempatnya dikontrol ya, controlling untuk dievaluasi. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut. Jadi apabila sudah masuk ke evaluasi, ada hal-hal yang perlu diperbaiki atau ada hal yang perlu ditingkatkan, maka berikutnya adalah tindak lanjut. Nah, dalam startup berarti ibaratnya ini sudah masuk ke perusahaan terbuka ya, menerima investasi macam-macam di bidang transportasi, bisa Grab, Gojek. Nah, itu adalah tidak lepas dari perencanaan sistem informasi. Nah, dalam sistem informasi ini, output yang berupa informasi itu harus diperhatikan kualitasnya. Yang pertama adalah relevan. Apa itu relevan? Relevan itu cocok ya. Artinya informasinya dibutuhkan. Misal, ada data tentang kerusakan mesin komputer. Nah, kemudian diberikan kepada teknisi, diberikan kepada akuntan perusahaan. Nah, itu kurang relevan. Kenapa? Kalau komputer rusak, masuknya ke teknisi, ya, ke bagian perbaikan perusahaan. Itu yang namanya relevan. Yang kedua, akurat. Artinya apa? Bebas dari kesalahan, penafsiran yang ganda atau bias, apalagi menyesatkan. Ya, bagaimana akurat ini? Yang pertama lengkap. Jadi akurat itu lengkap, informasi jangan sepotong-sepotong. Yang kedua benar, lengkap, benar ya. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada informasi yang menyesatkan. Yang ketiga yaitu security, keamanan. Jadi akurat itu completeness, correctness. Yang ketiga security, jadi keamanannya dari data dan informasi itu tinggi ya. Yang ketiga adalah tepat waktu. Kualitas informasi itu harus tepat waktu. Misalnya kita membutuhkan data dan kita peroleh data itu 10-20 tahun yang lalu. Nah, itu sudah tidak tepat waktu ya, terlambat atau usang. Nah, sehingga dalam
kualitas informasi ini harus tepat waktu. Yang pertama yaitu ekonomis, ya. Kemudian efisien. Jadi menentukan kualitasnya informasi ya, tepat guna bagi user. Dan yang ketiga, dapat dipercaya atau reliability. Informasi itu sesuai pada zamannya dan dapat dipercaya. Tuh. Nah, baik, kita membahas tentang data. Apa itu data? Informasi atau data, nah, berupa angka-angka atau lambang. Data di sini itu adalah berupa mentahan, ya. Jadi misalnya data tentang jumlah laki-laki dan perempuan, kemudian deskripsi usia, umur, jenis kelamin, pekerjaan, penghasilan, itu masih data mentah saja. Nah, klasifikasi atau jenis-jenis data, yang pertama ada menurut jenis datanya, yaitu ada yang hitung dan ukur. Hitung itu persentase, jumlah. Nah, sedangkan kalau ukur itu mengenai ukuran sesuatu, misalnya suhu termometer kayak gitu. Yang kedua, klasifikasi data menurut sifat data terbagi menjadi kuantitatif dan kualitatif. Kualitatif itu lebih kepada deskripsi, narasi, berita, teori, cerita gitu ya. Berbanding terbalik dengan kuantitatif itu lebih kepada angka-angka, data sekunder, data pasar modal, data perbankan, data pengumpulan zakat. Nah, itu juga. Yang ketiga, klasifikasi data menurut sumber data. Ya, ada internal dari dalam maupun data dari eksternal yang berasal dari pihak luar. Nah, bagaimana hubungan data dan informasi ini? Ya. Nah, data itu masih mentah yang kemudian diolah, diproses menjadi informasi yang lebih berarti dan memiliki nilai tambah. Jadi data dan informasi ini pasti selalu berhubungan. Ya. Nah, contoh data yang masih mentah, identitas, nama, NIM, usia, ya. Kemudian diolah menjadi misalnya menjadi informasi ya, jumlah mahasiswa keseluruhan berdasarkan jurusan atau prodi. Tuh. Nah, untuk menjadi informasi, data-data itu diolah dengan menggunakan beberapa langkah sesuai apa? Kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Jadi misalnya di bidang akademik ya, di kuliah ini kalau yang saya lakukan, data mahasiswa misalnya nih, yang pertama saya urutkan dari pembimbing akademik. Nah, saya ingin tahu siapa saja di mahasiswa yang menjadi bimbingan saya. Nah, kemudian bagaimana perkuliahannya, IP-nya berapa. Nah, itu kan langsung masuk ke data yang diolah menjadi informasi yang saya butuhkan. Disimpan di device, bisa di flash disk atau hard disk. Nah, dan bisa ada pembenahan data seiring dengan berjalannya waktu. Baik, untuk penutup pada hari ini, teman-teman tolong dikerjakan tugasnya saat ini juga ya, saya rasa tidak sampai 5 menit. Dari yang kita pelajari ciri-ciri suatu sistem, maka tolong Anda buat suatu sistem sederhana. Yang Anda alami boleh, atau yang ada di sekitar Anda boleh. Kalau saya tadi misalnya sistem Posyandu gitu ya, boleh. Berikan judul atau topik ya. Yang pertama, tujuan sistemnya apa? Yang kedua, batasan sistem, internal eksternal ya, sub-sub sistemnya. Kemudian Anda jelaskan. Nah, di sini mungkin lebih dijabarkan ya. Membutuhkan input data seperti apa, diproses seperti apa, nantinya akan menghasilkan output seperti apa. Nah, Anda tulis ya di kertas kosong, tulis tangan. Kemudian kalian screenshot atau foto, kirimkan ke grup ya, disertai nama NIM Anda, jangan lupa untuk saya berikan nilai. Saya tunggu pada jadwal perkuliahan ya, sesuai jadwal. Baik, terima kasih, sampai di sini. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.